Di tengah hamparan hijau perbukitan Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan raksasa yang membungkam waktu, Borobudur. Dari kejauhan ia tampak seperti gunung batu yang menjulang, tersusun dari ribuan balok andesit, menyimpan cerita yang tak pernah benar-benar kita mengerti. Siapa yang membangunnya? Untuk apa? Dan mengapa ia sempat menghilang dari peradaban manusia selama berabad-abad? Pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema hingga hari ini. Borobudur dipercaya didirikan sekitar abad ke-8 hingga ke-9 pada masa dinasti Shailendra yang menguasai Jawa. Namun, tidak ada catatan tertulis yang pasti, tidak ada prasasti yang dengan jelas menyebut siapa arsiteknya, siapa raja yang memerintahkan, atau bahkan bagaimana ribuan batu itu bisa dipahat dan ditata dengan begitu presisi, tanpa semen, tanpa perekat, hanya dengan teknik kunci batu yang rumit. Para ahli masih bertanya-tanya bagaimana masyarakat ribuan tahun lalu, tanpa teknologi modern, mampu membangun struktur setinggi 42 meter, dengan 2 juta lebih batu andesit yang beratnya mencapai jutaan ton. Di setiap dinding Borobudur, terukir lebih dari 2.500 panel relief. Relief-relief itu bukan sekadar hiasan. Mereka adalah kitab batu, menyimpan ajaran moral, kisah kehidupan Sang Buddha, hingga cerita rakyat kuno Nusantara. Jika semua relief itu disusun memanjang, panjangnya bisa mencapai 6 km, menjadikannya salah satu karya seni naratif terbesar di dunia. Setiap pahatan begitu detail, dari wajah manusia, hewan, hingga kapal layar kuno yang menunjukkan bahwa leluhur Nusantara telah menguasai samudera jauh sebelum bangsa Eropa datang. Namun sebesar apapun kemegahannya, Borobudur justru pernah ditinggalkan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, setelah agama dan budaya bergeser, Borobudur perlahan dilupakan. Letusan dahsyat Gunung Merapi menimbun sebagian bagiannya dengan abu vulkanik, sementara rimbunnya hutan menelan tubuh candi, membuatnya hilang dari pandangan manusia. Selama berabad-abad, Borobudur terlelap, hanya menjadi gundukan bukit yang ditumbuhi semak belukar, dianggap angker, bahkan dihindari penduduk sekitar. Hingga awal abad ke-19, ketika Inggris menguasai Jawa, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mendengar kabar tentang sebuah gunung batu aneh yang penuh pahatan misterius. Raffles lalu mengirim seorang insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius untuk menyelidiki. Dengan ratusan pekerja, mereka menebangi pepohonan, membersihkan tanah dan semak, hingga perlahan sedikit demi sedikit, Borobudur muncul kembali ke permukaan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengangkatnya dari tidur panjang, dan dunia pun terperangah menyaksikan mahakarya yang seakan lahir kembali. Meski telah ditemukan, misteri Borobudur tak pernah benar-benar terungkap. Mengapa dibangun di tempat yang dikelilingi gunung berapi aktif? Mengapa bagian puncaknya memiliki stupa besar yang di dalamnya kosong tanpa patung? Apakah itu melambangkan kekosongan sejati dalam ajaran Buddha? Atau justru ada benda suci yang hilang? Hingga kini, pertanyaan itu masih diperdebatkan. Restorasi demi restorasi telah dilakukan, dari era kolonial Belanda hingga proyek besar UNESCO pada abad ke-20. Namun setiap batu yang disentuh selalu meninggalkan teka-teki baru. Ada relief yang tersembunyi di balik lapisan batu tambahan. Ada simbol yang maknanya belum terpecahkan, dan ada pula kisah rakyat yang menyebut Borobudur dibangun oleh makhluk gaib dalam semalam. Borobudur bukan sekadar candi, ia adalah ensiklopedia batu, saksi bisu perjalanan panjang Nusantara, dan salah satu misteri terbesar peradaban dunia. Sampai hari ini para peneliti, sejarawan, bahkan para peziarah masih datang, mencoba membaca pesan-pesan yang dipahatkan di dindingnya. Namun Borobudur tetap bungkam, hanya berdiri megah, seakan menjaga rahasia yang mungkin tidak pernah ingin ia ungkapkan. Dan ketika matahari terbit di ufuk timur, candi ini berubah menjadi lautan cahaya. Ribuan stupa kecil memantulkan sinar keemasan, kabut tipis menyelimuti lembah di sekitarnya, dan suara alam mengiringi kesunyian. Seolah Borobudur sedang berbisik bahwa ia bukan sekadar warisan leluhur, melainkan teka-teki abadi, sebuah pertanyaan yang akan terus hidup di benak manusia.
Siapakah yang membangunnya? Dan rahasia apa yang masih ia sembunyikan? Bayangkan berabad-abad yang lalu, ribuan pekerja berdatangan dari seluruh penjuru, dan mereka memahat batu demi batu. Dari gunung-gunung di sekitar, mengangkutnya melewati sungai, menata dengan teliti di atas bukit yang kini menjadi Magelang. Tidak ada mesin, tidak ada crane, hanya kekuatan manusia hewan dan kecerdikan arsitektur kuno. Hingga kini para peneliti masih bingung, bagaimana mungkin 2 juta balok batu, masing-masing bisa berbobot ratusan kilogram, disusun sedemikian rupa sehingga membentuk bangunan yang tidak hanya kokoh, tapi juga syarat makna spiritual. Candi ini tidak hanya sekadar tempat ibadah, melainkan juga peta kosmos. Dari bawah hingga ke atas, Borobudur dirancang sebagai perjalanan rohani. Tingkat paling bawah, Kamadhatu, menggambarkan kehidupan penuh nafsu duniawi. Naik ke atas ada Rupadatu, simbol perjalanan menuju pencerahan. Dan akhirnya Arupadatu, tingkat tertinggi, melambangkan dunia tanpa bentuk, kekosongan abadi. Seorang peziarah yang naik melalui lorong-lorong relief, berjalan mengelilingi candi dari dasar hingga puncak, seolah sedang menapaki perjalanan jiwa menuju pencerahan. Namun di balik keagungan filosofi itu, misteri besar tetap menghantui. Mengapa Borobudur ditinggalkan begitu saja? Ada teori yang mengatakan bahwa setelah dinasti Shailendra runtuh, agama Buddha kehilangan pengaruh di Jawa, digantikan oleh Hindu, lalu Islam. Ada pula yang menyebut letusan gunung Merapi yang menghujani wilayah ini dengan abu vulkanik membuat masyarakat meninggalkannya. Sementara kisah rakyat setempat berbisik bahwa Borobudur adalah tempat angker, rumah bagi roh-roh halus, sehingga tak seorang pun berani mendekat. Ketika Borobudur ditemukan kembali pada abad ke-19, kondisi candi jauh dari megah, banyak batu runtuh, banyak patung Buddha kehilangan kepala, entah karena alam penjarahan atau bahkan perdagangan ilegal. Sebagian kepala Buddha kini tersimpan di museum luar negeri, tersebar, tercerabut dari tubuhnya, membuat Borobudur seakan menyimpan luka sejarah. Hingga kini, masih menjadi perdebatan besar mengapa patung-patung itu banyak yang hilang, apakah memang karena dijarah kolonial atau karena upaya ritual tertentu dari masyarakat lokal yang masih menyimpan kepercayaan mistis. Borobudur juga menyimpan misteri yang jarang diketahui banyak orang. Di balik dindingnya ada relief tersembunyi yang disebut Karma Wibhanga. Relief ini menggambarkan hukum sebab akibat tentang perbuatan baik dan buruk manusia. Namun anehnya relief itu ditutupi oleh lapisan batu tambahan sejak dahulu kala, seolah sengaja disembunyikan. Mengapa tidak ada yang tahu pasti? Apakah karena terlalu vulgar, terlalu mengerikan, atau justru karena menyimpan rahasia besar yang tidak boleh dilihat sembarangan? Masyarakat sekitar pun menuturkan berbagai kisah. Ada yang percaya bahwa Borobudur dibangun dalam semalam oleh makhluk gaib. Ada pula mitos tentang harta karun yang terpendam di bawah candi. Bahkan ketika para arkeolog mencoba menggali, seringkali muncul cerita bahwa para pekerja diganggu oleh hal-hal mistis. Suara, gamelan gaib di malam hari, penampakan prajurit kuno, hingga aroma bunga yang datang entah dari mana. Borobudur memang dikenal sebagai mahakarya arsitektur dunia, tetapi di balik keindahan relief dan stupa-stupanya, ada sisi lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Penduduk sekitar percaya bahwa candi ini bukan hanya pusat spiritual, melainkan juga gerbang gaib yang dijaga. Makhluk tak kasat mata sejak ribuan tahun lalu. Saat malam turun dan kabut tipis mulai merayap dari kaki Gunung Merapi, suasana di sekitar Borobudur berubah drastis. Candi yang di siang hari dipenuhi pengunjung, mendadak terasa angker dan berat. Para penjaga malam sering mendengar suara gamelan yang samar-samar,
seperti orkestra gaib yang dimainkan entah oleh siapa. Suaranya merdu sekaligus mistis, datang dari dalam stupa-stupa kosong. Anehnya, setiap kali didekati, suara itu menghilang begitu saja, menyisakan hening pekat. Beberapa orang juga bersumpah pernah melihat barisan arca Buddha yang tampak hidup pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama. Ada yang mengatakan wajah-wajah patung itu tersenyum tipis, matanya berkilat seolah menatap balik ke arah pengunjung. Fenomena ini sering diceritakan oleh warga, tapi tak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Kisah lain datang dari relief Karmawi Bhanga, yang sebagian besar ditutupi batu sejak zaman dahulu. Konon, siapapun yang berani membuka atau menyentuh relief itu sembarangan akan terkena kutukan. Ada cerita tentang seorang peneliti Belanda pada masa kolonial yang mencoba mendokumentasikan seluruh relief, tapi setelahnya ia jatuh sakit misterius dan meninggal tak lama kemudian. Sejak itu relief tersebut dibiarkan tetap tersembunyi, seolah ada kekuatan yang memang ingin merahasiakannya. Di kalangan masyarakat sekitar, Borobudur juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya makhluk halus penjaga. Ada yang menyebut sosok prajurit tak berkepala sering terlihat berpatroli di lorong-lorong candi. Beberapa saksi mata melihat barisan prajurit gaib itu berjalan dengan langkah teratur, membawa tombak, lalu menghilang di balik kabut. Warga percaya mereka adalah pasukan gaib yang menjaga candi sejak dibangun, tak pernah pergi, tak pernah mati. Fenomena mistis juga sering dialami wisatawan. Ada cerita tentang pengunjung yang mencoba mengambil batu kecil sebagai kenang-kenangan. Namun setelah pulang hidupnya penuh kesialan, sakit berkepanjangan, usaha bangkrut sampai keluarganya diterpa musibah. Anehnya semua itu berhenti begitu batu dikembalikan ke Borobudur. Sejak itu, muncul kepercayaan bahwa batu-batu Borobudur tidak boleh dipindahkan karena masing-masing sudah dihuni penjaga tak kasat mata. Beberapa paranormal Jawa percaya bahwa puncak stupa utama Borobudur adalah semacam antena kosmik yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Pada malam-malam tertentu, terutama menjelang Waisak, energi di puncak stupa terasa begitu kuat, sampai membuat orang yang sensitif bisa pingsan atau kesurupan. Ada pula yang mengatakan puncak Borobudur menyimpan portal gaib menuju dimensi lain, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melewatinya. Tak hanya itu, kisah mistis Borobudur juga berhubungan dengan bencana. Konon, sebelum Gunung Merapi meletus, sering ada tanda-tanda aneh di sekitar candi. Suara gamelan makin sering terdengar, kabut tebal turun meski musim kemarau. Bahkan ada cahaya misterius yang melayang di atas puncak stupa. Beberapa orang menganggap ini sebagai peringatan dari para leluhur bahwa alam akan berguncang. Yang paling menggetarkan adalah kisah tentang penghuni gaib candi. Sejumlah orang yang melakukan semedi di Borobudur pernah mengaku didatangi sosok biksu tua berjubah putih. Ia berbicara dengan suara lembut, memberikan wejangan lalu menghilang begitu saja. Ada yang percaya sosok itu adalah arwah pendiri Borobudur, masih menjaga hasil karyanya, menunggu sampai umat manusia benar-benar memahami makna terdalam dari candi ini. Hingga kini semua fenomena mistis itu tidak pernah bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun satu hal yang pasti, Borobudur bukan sekadar bangunan batu. Itu adalah ruang sakral, tempat di mana sejarah, kepercayaan, dan dunia gaib bertemu dalam diam yang penuh rahasia.